Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada Bapak Ucuk Darussalam selaku dosen pengajar saya di kelas MJ 819. Izin memperkenalkan diri, saya Celestina Aurila Putri Hapsari, mahasiswa Unsia, program studi manajemen PJJ. Eh, Saat ini saya akan memaparkan materi terkait sistem informasi pelaporan SPT tahunan wajib pajak sebagai bahan tugas saya untuk menyelesaikan UTS mata kuliah Business Intelligence. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan bahan tayang terkait sistem informasi pelaporan SPT tahunan. Baik, apakah sudah muncul? Ya, sudah muncul. Baik, eh, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait sistem informasi pelaporan SPT tahunan berbasis Cortex DJP. Jadi sebagai informasi, mungkin Bapak dan teman-teman juga sudah tahu bahwa mulai tahun pajak 2025 dan selanjutnya pelaporan SPT sudah tidak menggunakan DJP online tetapi menggunakan Cortex DJP. Oke. Nah, saya ingin membahas atau menggali lebih jauh terkait bagaimana sistem informasi pelaporan SPT tahunan dan kaitannya nanti dengan kepatuhan ataupun pengawasan wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Baik, yang pertama saya akan membahas terkait model bisnis sistem informasi pelaporan SPT tahunan. Baik, untuk diagramnya sudah bisa diamati pada layar. Saya akan coba jelaskan untuk urutan yang pertama, wajib pajak bisa login Cortex DJP, kemudian pengisian formulir SPT tahunan. Selanjutnya, sistem akan memvalidasi isian formulir SPT yang lengkap, benar, dan jelas, dan pengisian harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, wajib pajak akan melakukan pengiriman SPT tahunan dan terakhir pasti akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik. Setelah di titik ini, SPT tahunan yang sudah diisi wajib pajak akan masuk ke database DJP. Lalu, data yang sudah masuk di DJP ini akan didistribusikan kepada petugas pajak untuk dilakukan analisis dan pengawasan. Selanjutnya, atas tindak lanjut analisis dan pengawasan tersebut akan ditindaklanjuti oleh petugas pajak yang bersangkutan. Baik, untuk selanjutnya adalah proses penjelasan terkait diagram sistem informasi. Nah, untuk yang pertama ada yang namanya transaksi. Nah, transaksi di sini biasanya kan penjual dan pembeli. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak. Hmm. Sebagai pengguna layanan dan pemberi layanan yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Baik. Untuk proses pengisian SPT tahunan, wajib pajak mengakses Cortex menggunakan akun yang terdaftar. Kemudian, melakukan pengisian mencakup informasi, penghasilan, harta, kewajiban, kredit pajak, serta data lain yang diperlukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Kemudian, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sistem akan melakukan pengecekan kelengkapan data benar dan jelas. Selanjutnya, ketika wajib pajak mengirimkan SPT dan berhasil submit, di situ akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik yang akan masuk ke email wajib pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pelaporan SPT. Nah, untuk sistem proses produksinya sendiri, yaitu sistem Kortek menerima data SPT dari WP, kemudian Kortek melakukan validasi, selanjutnya akan tersimpan di database Cortex DJP, yang selanjutnya akan menghasilkan informasi kepatuhan perpajakan wajib pajak, dan siap untuk dilakukan analisis dan pengawasan oleh petugas pajak yang bersangkutan. Selanjutnya ada proses distribusi. Jadi dari data-data yang terkumpul dari SPT wajib pajak itu akan didistribusikan kepada petugas pajak yang bersangkutan berdasarkan di mana WP itu terdaftar. Dalam hal ini misalnya saya sebagai penduduk atau wajib pajak di salah satu kecamatan di Semarang. Di situ ada KPP Semarang Barat misalnya. Nah, data SPT saya itu hanya bisa diakses oleh petugas pajak di KPP di mana saya terdaftar, yaitu di Semarang Barat. Seperti itu. Nah, data SPT yang sudah saya isi itu bisa digunakan sebagai data penguji ataupun pemicu dalam hal ini oleh petugas pajak untuk melakukan pengawasan dan analisis-analisis resiko. Seperti itu. Untuk wajib pajak sendiri akan menerima bukti penerimaan elektronik. Selanjutnya ada proses layanan wajib pajak. Dalam proses pelaporan SPT tahunan ini, wajib pajak juga akan mendapat layanan seperti layanan konsultasi, baik secara langsung di kantor pajak ataupun bisa melalui chat, bisa juga melalui pojok pajak atau layanan di luar kantor yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia. Kemudian jika ada keluhan atau pertanyaan juga akan ditindaklanjuti oleh petugas pajak. Baik, masuk yang ketiga yaitu visualisasi informasi. Nah, eh, dari database yang tersedia tersebut akan bisa divisualisasikan, yaitu dashboard kepatuhan pelaporan SPT. Ada jumlah wajib pajak SPT, misalnya wajib pajak aktif yang harus melakukan pelaporan SPT itu berapa. Lalu SPT yang sudah masuk hingga tanggal 6 Juni ini berapa. Jadi kan kita bisa mengetahui, oh persentase SPT masuk terhadap seluruh jumlah WP yang harusnya wajib SPT sekian, seperti itu. Lalu kita juga bisa cek pertumbuhan pelaporan SPT dari hari per hari ataupun dari tanggal yang sama di tahun pajak yang berbeda, di tahun yang berbeda. Misalnya 6 Juni 2026 dibandingkan dengan 6 Juni 2025 ataupun 2024 ke belakang. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dashboard monitoring pelaporan. Nah, untuk monitoring pelaporan ini bisa ada grafik garis per hari ataupun bisa berupa bar chart, yaitu berdasarkan jenis WP. Misalnya untuk orang pribadi, wajib pajak yang sudah lapor sekian, persentasenya untuk badan sekian, untuk instansi pemerintah sekian, seperti itu. Untuk dashboard pengawasan sendiri, em, untuk dashboard pengawasan sendiri, ada pie chart itu nanti bisa daftar WP belum lapor. Jadi, oh jumlah wajib pajak yang belum melapor persentasenya berapa dari jumlah wajib pajak yang seharusnya wajib lapor.
Kemudian kolom chart untuk mengetahui kepatuhan per jenis pajak. Misalnya untuk jenis pajak SPT tahunan, tahunan seperti apa. Untuk SPT masa pajak PPh 21, PPh 22, 23, kemudian unifikasi seperti apa. Lalu line chartnya, diagram garis, kita bisa mengetahui tren kepatuhan SPT tiap tahunnya. Seperti itu. Untuk dashboard layanan wajib pajak, kita bisa memvisualisasikan tingkat persentase kepuasan wajib pajak terhadap layanan ataupun konsultasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama pemberian layanan pelaporan SPT tahunan. Baik, untuk selanjutnya adalah keunggulan dari penerapan metode visualisasi informasi. Jadi, diagram-diagram yang bisa tersusun seperti pie chart, line chart, column chart, kemudian bar chart, dan sebagainya, itu bisa digunakan untuk mempermudah pemantauan kinerja pelaporan SPT. Kemudian memudahkan identifikasi tren dan pola. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas pengawasan. Lalu yang terakhir, menyajikan informasi secara visual dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini mungkin pimpinan atau atasan langsung dalam membuat kebijakan atau suatu keputusan. Seperti itu. Baik, izin untuk menyimpulkan Bapak. Jadi, dashboard bisnis intelligence itu membantu Direktorat Jenderal Pajak, khususnya unit kerja, untuk memantau kepatuhan pelaporan SPT secara efektif melalui visualisasi data yang informatif dan mendukung pengambilan keputusan pimpinan atau penyusun kebijakan. Untuk referensinya, saya ambil dari paper atau buku Isik Ojens dan Sidorova tahun 2013 dengan judul Business Intelligence Success: The Roles of BI Capabilities and Decision Environments, Information and Management, volume 50, number 1 atau nomor 1, halaman 13 sampai dengan 23. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait sistem informasi pelaporan SPT tahunan berbasis Cortex DJP. Em, Sekiranya ada pertanyaan atau tambahan dari Bapak, dipersilahkan. Eh, Baik, saya izin tutup untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya.